wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya yang pertama, saya akan membacakan 15 soal masalah studi Quran. Soal yang pertama, ayat apa yang menunjukkan bahwa Al-Quran telah disempurnakan? Salah satu ayatnya yaitu pada surah Al-Maidah ayat 3. Pada hari ini telah aku sempurnakan untukmu agamamu. Nomor 2, apa yang dimaksud dengan kesempurnaan Al-Quran? Jawabannya, kesempurnaan Al-Quran berarti bahwa Al-Quran merupakan wahyu Allah yang lengkap, tidak memiliki kekurangan, dan menjadi pedoman hidup bagi manusia dalam segala aspek kehidupan. Yang ketiga, apa yang dimaksud dengan intertekstualitas dalam Al-Quran? Jawabannya, intertekstualitas dalam Al-Quran adalah hubungan antara satu ayat dengan ayat lainnya, atau hubungan Al-Quran dengan kitab-kitab suci dan teks sebelumnya, sehingga makna suatu ayat dapat dipahami melalui keterkaitannya dengan teks lain. Soal keempat, apa manfaat intertekstualitas dalam mempelajari kajian tafsir Al-Quran? Jawabannya, manfaatnya adalah membantu penafsir untuk memahami hubungan tema, memperkaya makna ayat, dan menghindari pemahaman yang terpisah dari konteks keseluruhan Al-Quran. 5. Apa salah satu contoh perumpamaan dalam Al-Quran? Jawabannya, salah satu contohnya terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 17 yang menggambarkan orang munafik seperti orang yang menyalakan api lalu cahaya itu hilang hingga mereka berada dalam kegelapan. 6. Apa tujuan Allah memberikan perumpamaan dalam Al-Quran? Jawabannya, agar manusia lebih mudah memahami kebenaran, mengambil hikmah, dan merenungkan tanda-tanda kebesaran Allah SWT. 7. Apakah semua ayat dalam Al-Quran memiliki asbabun nuzul? Jawabannya tidak. Sebagian ayat turun karena peristiwa tertentu, sedangkan sebagian lainnya turun sebagai petunjuk umum tanpa sebab khusus. 8. Apa hubungan asbabun nuzul dengan tafsir Al-Quran? Jawabannya, asbabun nuzul membantu para mufasir memahami konteks ayat sehingga penafsirannya lebih cepat dan tidak keluar dari makna tafsir ayat. Apa hubungan Al-Quran dengan hadis dalam penetapan hukum Islam? Jawabannya, Al-Quran dan hadis memiliki hubungan yang sangat erat dalam penetapan hukum Islam. Banyak hukum dalam Al-Quran yang dijelaskan lebih rinci melalui hadis Nabi Muhammad SAW, seperti sholat, zakat, puasa, dan ibadah lainnya. Oleh karena itu, Islam dapat menggunakan hadis sebagai penjelasan lebih luas dan detail. 11. Mengapa manusia tetap harus berusaha meskipun semua sudah ditakdirkan Allah? Jawabannya, manusia tetap harus berusaha karena Allah memerintahkan manusia untuk bekerja, belajar, dan berikhtiar dalam mencapai tujuan dan hidup. 12. Bagaimana sikap seorang muslim terhadap takdir menurut Al-Quran? Jawabannya, sikap seorang muslim terhadap takdir adalah percaya bahwa semua ketentuan Allah mengandung hikmah dan kebaikan. Seorang muslim tetap harus berusaha secara maksimal, kemudian menerima takdirnya dengan sabar dan tawakal. Jika berhasil, bersyukurlah kepada Allah, dan jika mendapatkan kegagalan, maka bersabarlah. 13. Apa hikmah beriman kepada takdir Allah? Jawabannya, beriman kepada takdir Allah memberikan banyak hikmah dalam kehidupan manusia. Seseorang akan memiliki hati yang lebih tenang dan percaya diri bahwa takdir itu berada dalam kehendak Allah SWT. 14. Mengapa Al-Quran disebut mukjizat terbesar Nabi Muhammad? Jawabannya, karena Al-Quran disaksikan dan dapat dipelajari oleh seluruh manusia. Al-Quran selalu terjaga keasliannya dan harus menjadi pedoman hidup Islam. Yang terakhir, 15. Apa hikmah mempelajari mukjizatan Al-Quran? Jawabannya, mempelajari mukjizatan Al-Quran dapat memperkuat keimanan kepada Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW. Selain itu, seseorang akan semakin yakin bahwa Al-Quran adalah pedoman hidup
Sampai di sinilah bacaan soal dan pertanyaan dari studi Quran. Kalau ada kata-kata salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.